Sistem kekebalan tubuh di Keperawatan Medikal Bedah 2. Bersama saya, Maria Paulina dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Hai teman-teman, balik lagi ya dengan saya yang pastinya kali ini kita akan ngebahas tentang sistem kekebalan tubuh. Yang lagi ngein-ngeinnya nih teman-teman. Yang lagi diomongin, yang lagi diusahakan, yang lagi diati-ati, wanti-wanti, dan sangat diharapkan bahwa dia akan terus ada di dalam tubuh kita. Apa sih? Bagaimana sih? Yuk kita bahas. Dan nanti ada penerapannya bagaimana kok bisa sistem kekebalan tubuh kita bisa turun, bisa naik, apa aja yang membuat kita baik sistem kekebalan tubuhnya. Yuk, diskusi teman-teman. Dalam aktivitas sehari-hari, kita mungkin pernah tertusuk duri atau terluka karena jatuh, teman-teman ya. Mungkin kulit kita yang terluka tersebut menjadi salah satu jalan masuk bagi bakteri, ya, atau kita sebut sebagai code entry, ya, maupun mikroorganisme patogen lainnya. Jika dibiarkan, mereka pun bisa menyebabkan infeksi di area sekitar luka tersebut. Nah, lama-lama mereka tentu mampu merusak sel-sel kulit yang ada di sana. Lalu bagaimana tubuh kita merespon jika hal itu benar-benar terjadi? Ya, Tuhan sudah memberikan sebuah grand design yang baik sekali untuk menanggulangi hal ini. Nah, yaitu dengan membuat semacam mekanisme pertahanan immunity untuk tubuh kita. Nah, sistem pertahanan tubuh itu sebenarnya sungguh amatlah rumit dan amatlah kompleks. Jika semua dijelaskan, mungkin butuh beratus-ratus lembar, berjam-jam slide, dan lain sebagainya. Jika kita bicara mengenai infeksi bakteri ataupun mikroorganisme, tentu saja tubuh kita pertama kali meresponnya dengan respon imun yang telah ada semenjak kita lahir. Nah, respon imun ini disebut respon imun alamiah, innate atau non-spesifik. Pada dasarnya ada 3 macam strategi pertahanan tubuh, teman-teman. Yang pertama adalah barrier physical atau kulit dan mukosa yang utuh, yang nempel, yang ada di sistem pertama dari tubuh kita. Dan yang kedua adalah kimia, di mana ada di dalam asam lambung. Nah, yang kedua adalah respon imun alami atau innate atau non-spesifik, misalnya fagositosis, di mana respon imun ini disebut respon imun yang alamiah. Maksudnya, ia tidak membeda-bedakan jenis mikroorganisme apa yang menginvasi, ya, karena ia non-spesifik. Apapun jenis mikroorganismenya yang mampu menginfeksi, semua itu pula ia libas, ya. Jadi dilawan sama respon imun alami kita. Kemudian yang ketiga adalah respon imun adaptif yang didapat atau spesifik. Pada sebagian besar kasus, pertahanan terhadap patogen menyerang yang merusak dapat dilakukan oleh barrier fisikal dan respon imun alami. Tetapi bila tidak berhasil, respon imun adaptif akan diaktifasi. Jadi yang pertama dikeluarkan adalah respon imun alami, ya, dari tubuh kita sendiri. Kemudian setelah itu baru imun adaptif yang akan dikeluarkan untuk pertahanan kedua. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kulit merupakan garis pertama pertahanan tubuh. Ya, di mana kulit ini merupakan proteksi yang penting dan utama untuk menghentikan invasi mikroorganisme dan substansi lain.
Nah, yang berperan adalah sekret kulit, seperti asam keringat, asam lemak yang dikeluarkan oleh kelenjar lemak. Nah, ini fungsinya adalah menghancurkan dan mengurangi pertumbuhan bakteri pada permukaan kulit. Ya, kita sebut sebagai flora normal tubuh. Setiap hari, tubuh manusia pasti terkontaminasi dengan beratus-ratus bakteri yang dapat memasuki tubuh melalui berbagai macam cara. Misalnya, melalui konsumsi makanan, tetapi hampir semuanya dimatikan oleh mekanisme pertahanan tubuh. Nah, begitupun tiap hari manusia mengkonsumsi beratus-ratus bakteri dan lagi-lagi hampir semuanya mati di dalam saliva atau asam lambung. Dalam keadaan ini, saliva atau asam lambung merupakan media pertahanan tubuh, ya. Namun kadang-kadang satu bakteri dapat lolos dan menyebabkan keracunan makanan. Nah, dalam hal ini, suatu efek yang sangat nyata dari kegagalan sistem imun yang dapat terlihat adalah mual dan diare. Ya, ini keduanya merupakan dua gejala yang sangat umum terjadi. Contoh yang kedua, misal manusia menghirup ribuan bakteri dan virus yang ada di udara. Ya, sistem imun memerangi bahan patogen. Kemudian kadang bakteri itu dapat mengalahkan sistem imun dan tubuh terserang demam dan flu atau keadaan yang lebih buruk lagi. Demam atau flu merupakan suatu tanda yang dapat terlihat dari kegagalan kerja sistem imun untuk menghentikan agen penyebab. Nah, bila tubuh kemudian sembuh dari demam atau flu, ini menjadi tanda bahwa sistem imun mampu menghilangkan agen penyerang, ya. Sesudah itu mendapatkan pengalaman dari kekalahan sebelumnya. Sebaliknya, jika sistem imun tidak melakukan sesuatu, tubuh tidak akan sembuh dan demam atau apapun juga. Sistem imun bekerja setiap saat dengan beribu cara yang berbeda, tetapi tidak terlihat. Nah, suatu hal yang menyebabkan tubuh benar-benar menyadari kerja dari sistem imun adalah di saat sistem imun gagal karena beberapa hal, tubuh juga menyadari saat sistem imun bekerja dengan menimbulkan efek samping yang dapat dilihat atau dirasakan. Sebagai contoh seperti ini. Saat bagian tubuh ada yang terluka, bakteri dan virus memasuki tubuh melalui luka. Nah, sistem imun mengadakan respons dan menghilangkan agen penyerang, sementara bagian tubuh yang terluka menjadi sembuh. Nah, pada kasus yang jarang terjadi seperti imun yang gagal dan luka meradang, terinfeksi, dan biasanya sampai terisi nanah atau pus, radang dan nanah merupakan efek samping dari kerja sistem imun. Contoh lain, saat digigit nyamuk, timbul merah, bengkak, dan gatal. Kesemuanya ini merupakan tanda-tanda yang dapat dilihat dari kerja sistem imun. Sistem imun meningkat saat tidur dan istirahat, dan melemah karena adanya stres. Nah, ini berbanding lurus dengan pemberitaan yang sedang sekarang-sekarang ini ya, teman-teman. Di mana pada saat stres itu panik bisa menyebabkan sistem imunitas kita menurun. Nah, diet dapat mempengaruhi sistem imun. Contohnya seperti buah, kemudian sayuran segar dan makanan kaya asam lemak dapat memelihara kesehatan sistem imun ya. Asupan nutrisi yang kurang pada janin dapat menyebabkan penurunan sistem imun juga untuk seumur hidupnya. Ya. Hormon dapat mengatur kepekaan sistem imun, contohnya adalah hormon pada wanita yang diketahui dapat menstimulasi baik respon imun innate maupun adaptif. Sebaliknya, androgen seperti testosteron agaknya menekan sistem imun. Hormon lain yang tampaknya juga meregulasi sistem imun adalah prolaktin dan hormon pertumbuhan.
Selain itu, vitamin D juga dapat meregulasi sistem imun. Diperkirakan bahwa penurunan progresif dari kadar hormon seiring bertambahnya usia ikut bertanggung jawab terhadap melemahnya respon imun di usia tua. Sebaliknya teman-teman, beberapa hormon diregulasi oleh sistem imun. Misalnya, aktivitas hormon tiroid. Ya, beberapa penyakit autoimun seperti lupus lebih banyak mengenai wanita dan seringnya serangannya bersamaan dengan masa pubertas. Ya, ini adalah tabel dari beberapa atau sedikit dari sel sistem imun beserta cara kerjanya dan fungsi dari sel tersebut. Ada 4 poin di mana respon imun dalam inflamasi, yaitu yang pertama adalah melokalisasi infeksi dan mencegah penyebaran mikroba penyerang. Yang kedua, memobilisasi sel imun, sel neutrofil dan monosit, serta molekul dari darah ke area infeksi. Yang ketiga adalah menetralisasi toksin dan mereparasi dan menggantikannya jaringan yang rusak. Nah, ini respon imun terhadap serangan virus, di mana protein yang disandikan virus biasanya merupakan sasaran dari respon imun. Ya, imunitas humoral melindungi hospes terhadap infeksi ulang oleh virus yang sama. Antibodi sekretori IgA berperan penting dalam perlindungan terhadap infeksi virus melalui saluran nafas atau cerna. Sel yang terinfeksi virus dilisis oleh limfosit T sitositotik yang mengenali polipeptida virus pada permukaan sel. Ya, the last but not least, teman-teman ada penugasan di mana akan ada link video dari video yang lagi nge-in ini, yaitu adalah corona. Di mana corona itu sangat berhubungan erat dengan sistem imun kita. Ya, jadi teman-teman, yang pertama adalah melihat video tersebut, kemudian merangkumnya dengan bahasa Anda tersendiri, kemudian tambahkan hal-hal atau materi untuk menyempurnakan video tersebut menurut versi kamu ya. Tapi lebih pada ke referensi yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian kirim disubmit untuk menjadi salah satu nilai tugas di pertemuan kali ini. Oke, teman-teman. Semangat ya. Ya, ini adalah sesi terakhir atau pertemuan terakhir di teori keperawatan medikal bedah 2. Jadi, di kesempatan kali ini Ibu mohon maaf bila ada kekurangan atau banyak kekurangan yang sudah Ibu lakukan atau belum bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Jadi, teman-teman, kita sempurnakan dengan diskusi, kita sempurnakan dengan banyak mencari atau menggali referensi dari manapun juga, entah itu dari jurnal, entah itu dengan buku, entah itu dari penelitian orang-orang ya. Nah, itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga untuk menambahkan pemahaman Anda tentang sistem imun. Dan otomatis nanti juga akan dibahas secara detail lebih banyak oleh tim, yaitu yang akan dibawakan oleh Bu Suci. Oke teman-teman, akhir kata, selamat berkarya, selamat bertugas, sampai jumpa kembali. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat, dadah, selamat.